Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ahmad Musyafa, NIM 2205070741127, kelas TMD 2022. Di sini saya akan memaparkan hasil UAS saya. Tipe-tipe sambungan las, yaitu yang pertama ada boot join, yang kedua ada corner join, yang ketiga lap join, yang keempat dead join, dan yang kelima edge join. Terus ini adalah gambar tipe sambungan las ya teman-teman. Ini contoh dari yang pertama tadi, yaitu boot join seperti ini, terus corner join, lap join, dead join, dan edge join. Selanjutnya jenis sambungan pengelasan, yaitu ada dua, fillet well dan groove well. Fillet well yaitu posisi pengelasan untuk fillet well, pipa, dan plat sesuai dengan standar dan gambar terdiri dari beberapa variasi. Nah, ini berikut adalah detail gambarnya. Yaitu ada yang pertama itu yang paling pojok kiri PA garis miring 1F yaitu posisi pengelasan datar atau downhand. Terus yang sebelah kanannya itu PB garis miring 2F yaitu posisi pengelasan horizontal, vertikal atau mendatar. PF 3F yaitu posisi pengelasan vertikal up dengan arah naik. PG garis miring 3F yaitu posisi pengelasan vertikal down dengan arah turun. Selanjutnya yang terakhir PD garis miring 4F yaitu posisi pengelasan di atas kepala atau overhead. Terus yang kedua itu groove well, yaitu posisi pengelasan datar pipanya dapat diputar. Ya, pada gambar pojok paling kiri yaitu PA garis miring 1G itu posisi pengelasan datar pipanya dapat diputar. Terus selanjutnya sebelahnya lagi PC itu posisi pengelasan horizontal sumbu tegak dengan pipa dapat diputar. Selanjutnya PF atau PC ini posisi pengelasan vertical up sumbu mendatar namun pipa tidak dapat diputar dengan arah pengelasan naik. Ya, seperti itulah contoh gambarnya. Selanjutnya posisi pengelasan. Posisi pengelasan itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama flat position, yang kedua horizontal position, yang ketiga vertical position, dan ada satu lagi teman-teman yaitu overhead. Tapi yang ditugaskan itu hanya 3 ini, dijelaskan 3 ini. Ya, yang pertama itu ada flat position, yaitu posisi pengelasan paling dasar dan termudah. Penyambungan bekerja dari atas dengan benda kerja rata dan horizontal. Posisi ini memungkinkan kontrol yang baik terhadap kolam las dan manipulasi obor atau elektroda yang mudah. Yang kedua, horizontal position ini itu adalah teknik pengelasan di mana elektroda dipegang secara horizontal dan pengelasannya itu dibuat pada permukaan datar. Posisi ini umum digunakan untuk menyambungkan plat logam, pipa, dan struktur lainnya. Selanjutnya ada vertical position, yaitu teknik pengelasan yang dilakukan dengan arah mengikuti garis tegak lurus. Pada umumnya pengelasan ini dilakukan dengan mengelas sambungan boot join pada plat atau pipa. Nah, ini adalah contoh gambarnya dan contoh pengelasannya itu. Ini posisi flat yang 1G ini. Terus selanjutnya itu horizontal di 2G, vertikal 3G ini. Contoh gambarnya, teman-teman. Terus selanjutnya soal yang nomor 2 itu perancangan pengelasan. Perancangan pengelasan adalah suatu proses yang penting untuk memastikan hasil pengelasan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Perencanaan yang matang dapat membantu menghindari cacat pada las, meningkatkan efisiensi proses pengelasan, dan tentunya meminimalkan biayanya. Proses dan teknik pengelasan. Prosedur dan teknik pengelasan, maaf. Prosedur pengelasan adalah instruksi tertulis maupun tidak tertulis yang memberikan panduan terperinci tentang cara melakukan pengelasan pada suatu material maupun ketebalan plat dan jenis sambungan las tertentu.
Prosedur pengelasan yang baik sangat penting untuk memastikan yang pertama keamanan, yang kedua kualitas, dan yang ketiga itu konsistensi. Apa sih keamanan itu? Yaitu pekerja las terlindungi dari bahaya yang terkait dengan proses pengelasan seperti asap, radiasi, sengatan listrik, bahkan luka bakar, dan lain sebagainya. Terus ada kualitas. Kualitas ini kita harus mempertimbangkan Sambolas memenuhi persyaratan kekuatan, keteguhan, dan ketahanan korosi yang ditentukan. Selanjutnya, konsistensi hasil lasan konsisten dari suatu pengelasan ke pengelasan lain dan dari satu waktu ke waktu yang lain. Selanjutnya, persiapan pengelasan dan perlakuan setelah pengelasan. Persiapan pengelasan adalah serangkaian langkah penting yang dilakukan sebelum memulai proses pengelasan untuk memastikan hasil yang berkualitas, aman, dan efisien. Persiapan yang matang dan baik dapat membantu mencegah cacat las, kecelakaan kerja, dan pemborosan waktu dan materialnya. Yaitu yang sebelah pojok paling kiri itu memastikan kualitas hasil lasan. Yaitu persiapan yang baik dapat membantu mencegah cacat las yang seperti tadi. Terus meningkatkan keselamatan kerja, persiapan pengelasan yang baik dapat membantu mencegah kecelakaan kerja. Terus yang sebelah kanan itu adalah penjelasan dan pemaparan dari perlakuan setelah pengelasan, ya, yang dikenal sebagai proses annealing dapat mengaruhi sifat mekanik dan struktur mikrologam. Proses annealing melibatkan pemanasan material hingga suhu tertentu diikuti dengan pendinginan dengan lanjut tertentu. Sifat mekanik dan struktur mikro yang terjadi setelah pendinginan bergantung pada laju pendinginan dan temperatur annealing tersebut. Selanjutnya, manajemen pengelasan. Manajemen pengelasan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan pengendalian semua aspek kegiatan pengelasan untuk memastikan bahwa hasil pengelasan memenuhi persyaratan kualitas, keselamatan, dan biaya yang telah ditentukan. Jadi tidak melebihi biaya yang ditentukannya. Terus manajemen pengelasan yang baik sangat penting untuk memastikan beberapa aspek, yaitu yang pertama kualitas hasil pengelasannya yang pasti. Terus yang kedua itu efisiensi waktu, terus biaya yang dikeluarkan, dan tidak lupa juga keamanan pekerjanya, kualitas bahan, pengawasan, dan pengembangan. Terus selanjutnya yaitu K3 dalam pengelasan dan macam-macam alat K3. Ya, seperti yang kita ketahui K3 dalam dunia kerja ini sangatlah penting. Bukan hanya di welding, pengelasan, di pekerjaan apapun itu menurut saya keselamatan dan kesehatan kerja itu penting. Di sini karena aspeknya yaitu pengelasan, jadi saya akan menjelaskan apa saja sih K3 itu dalam pengelasan. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan singkat tentang K3 dan alat-alat K3 dalam pengelasan. K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam pengelasan merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi wieldingnya atau tukang lasnya dan orang lain di sekitarnya. Penerapan K3 yang efektif dapat membantu mencegah kecelakaan dan cedera, meningkatkan produktivitas dan mematuhi peraturan yang berlaku. Ya, gambar di bawah ini merupakan bahaya-bahaya yang terjadi jika tidak menerapkan K3. Yaitu ada contohnya yang paling pojok kiri itu adalah gas beracun, terus sebelahnya kanannya itu ada bahaya kesetrum, bahaya listrik, terus bising karena suara las itu kan bising ya teman-teman. Terus juga ada bahaya radiasi dan bahaya luka bakar. Terus selanjutnya itu ada macam-macam alat K3 dalam pengelasan karena untuk meminimalisir terjadinya yang tidak diinginkan ataupun bisa jadi kematian ya teman-teman. Itu kita memakai ini yang pertama masker khusus buat las. Jadi untuk melindungi kita dari
asap yang beracun. Terus ada juga penutup telinga, terus sarung tangan las, pastinya tidak lupa juga helm las, apron, terus sepatu khusus buat las. Selanjutnya, las pada bejana tekan dan pipa las dalam saluran pipa, las dalam mesin-mesin konstruksi las dalam kendaraan rel. Ya, ini soal selanjutnya nomor 3. Saya akan menjelaskan apa sih las pada bejana tekan itu. Yaitu merupakan teknik penting dalam industri untuk menghasilkan wadah atau tangki yang kokoh dan kedap udara. Bejana ini digunakan dalam berbagai industri seperti industri kimia, petrokimia, makanan, minuman, farmasi, dan masih banyak lagi. Memahami konsep jenis faktor-faktor yang mempengaruhi penguji dan keselamatan las pada bejana sangat penting untuk menghasilkan bejana yang aman, andal, dan berkualitas tinggi. Di sebelah kanannya itu adalah contoh proses ya teman-teman, proses pengelasan pada las bejana tekan. Jadi ada kayak bejana gitu ya, nanti dilas, terus gimana ini bisa aman dan berkualitas nantinya. Terus selanjutnya ada pipa las dalam saluran pipa, yaitu adalah salah satu cara penyambungan pipa yang efektif. Pipa memiliki banyak jenis dan dikelompokkan menjadi 2 kelompok pipa, yaitu jenis pipa tanpa sambungan dan jenis pipa dengan sambungan. Penggunaan pipa las dalam saluran pipa memerlukan perhatian pada uji kekerasan dan kekuatan tarik, serta perlakuan panas pasca las untuk memengaruhi tegangan sisa yang terjadi akibat proses pengelasan. Kawat las yang cocok untuk pengelasan pipa adalah kawat las Edzone yang memiliki kualitas bahan dan material yang baik. Selanjutnya, las dalam mesin-mesin konstruksi. Ini merupakan proses penting dalam konstruksi untuk menyambungkan berbagai komponen logam secara permanen. Dalam mesin konstruksi, las memainkan peran krusial dalam memastikan kekuatan, ketahanan, dan keamanan struktur. Pengelasan yang digunakan dalam mesin-mesin konstruksi meliputi sebagai berikut. Ada yang pertama itu las busur listrik atau SMAW. Terus yang kedua adalah gas metal inert atau GMAW. Terus yang ketiga adalah busur tungsten gas atau GTAW. Terus yang keempat adalah bawah air atau itu proses pengelasan yang dilakukan di bawah air. Ya. Selanjutnya, las dalam kendaraan rel itu juga dikenal sebagai las sambungan rel ya teman-teman. Adalah proses pengelasan yang digunakan untuk menyambungkan 2 batang rel baja menjadi satu kesatuan yang kokoh. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan kereta api. Ada 3 metode utama las dalam kendaraan rel ini, yaitu yang pertama adalah las termit, yaitu metode ini menggunakan bahan kimia senyawa besi yang ditempatkan di antara rel kemudian direaksikan pada suhu tertentu untuk mencairkan bahan kimia dan menyambungkan rel. Terus ada yang kedua itu ada metode las fast boot welding, yaitu menggunakan mesin yang memegang kedua rel yang dipanaskan kemudian dipertemukan dan ditegak agar menyambung. Mesin ini dapat secara otomatis merekam dan mengingat proses perubahan tekanan dan suhu sambungan. Terus ada las elektroda, di mana ini metode ini menggunakan elektroda untuk mengelas rel, namun detailnya tidak disebutkan dalam beberapa sumber yang diberikan. Ada catatan penting yaitu dalam beberapa kasus, rel kereta api juga dapat disambungkan dengan menggunakan plat sambung yang berfungsi sebagai ruang muai dan memperhatikan ruang muai rel yang sering terpapar panas. Selanjutnya, ini adalah mesin las SMAW, yaitu mesin las SMAW itu apa sih? Yaitu sebelum menjelaskan itu, kita perlu tahu apa sih itu mesin las. Mesin las adalah sumber energi listrik yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik yang diperlukan untuk proses pengelasan. Ya, di samping ini, di kiri ini, gambar kiri ini adalah mesin las SMAW. Ya, mesin las SMAW ini umumnya diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu mesin las AC, yaitu mesin las yang
mesin ini menghasilkan arus bolak-balik yang digunakan untuk mengelas jenis logam tertentu seperti aluminium dan stainless steel. Terus jenis yang kedua itu mesin las DC, yaitu mesin las yang menghasilkan arus searah. Ya, yang digunakan untuk mengelas jenis logam yang lebih umum seperti baja. Jadi perbedaannya AC dan DC ini hanya perbedaan di ini ya teman-teman. Menghasilkan arus bolak-balik yang AC, sedangkan yang DC itu menghasilkan arus yang searah. Selanjutnya bagian-bagian mesin las. Di sebelah kiri ini adalah ada gambar contoh bagian-bagian mesin las. Ya, seperti transformator, DC-AC, terus kabel massa dan kabel elektroda, holder dan klem massa, elektroda, dan konektor. Ya, pengertiannya itu transformator DC dan AC itu mengubah arus listrik dari DC ke AC untuk penggunaan dalam pengelasan SMAW. Terus kabel massa dan kabel elektroda ini berfungsi untuk mengalirkan listrik dari mesin las ke benda kerja. Terus holder dan klem massa ini untuk mengunci elektroda dan klem massa mengamankan kabel massa ke material yang dilas. Elektroda ini berfungsi sebagai yang digunakan dalam pengelasan ini biasanya dilapisi oleh lapisan flux untuk melindungi cairan. Terus konektor ini alat yang digunakan untuk menghubungkan kabel massa dan kabel elektroda ke mesin las. Terus selanjutnya cara menyalakan dan mengoperasikan las SMAW. Nah, step pertama itu ya menyalakan busur listriknya ya teman-teman. Yang pertama pastikan posisi pengelasan yang akan digunakan. Terus yang kedua menyalakan busur las dengan cara menggoreskan antara ujung elektroda dan permukaan material yang akan dielas. Arah penggoresan elektroda membentuk busur seperti menggoreskan korek api. Terus step kedua itu mengoperasikan mesin SMAW-nya. Yang pertama kita siapkan material yang akan dilas. Jangan lupa bersihkan jika ada kotoran dan sambungkan dengan stang massa. Terus jepit elektroda pada stang las elektroda holder. Nyalakan mesin dan sesuaikan ampere dengan elektroda yang digunakan. Terus arahkan ujung batang elektroda beberapa inci dari material yang akan dilas. Terus step yang selanjutnya itu gunakan helm dan siap untuk mengelas. Terus cara mematikan busur listrik itu setelah selesai mengelas, nyala busur listrik harus dimatikan dengan cara mengangkat elektroda dan menurunkan sedikit kemudian diangkat keluar. Terus kesiapan dan keselamatan ketiga seperti yang kita jelaskan tadi. Terus penyesuaian parameter las yaitu sesuaikan parameter las sesuai kebutuhan termasuk arus lasnya, tegangannya dan jenis elektrodanya karena setiap elektroda punya ukurannya masing-masing. Selanjutnya bagian-bagian las OAW. Ya, yang digambar sebelah kiri ini itu adalah bagian-bagian dari las OAW. Ya, pastinya di las OAW itu ada yang pertama tabung gas oksigen, terus katup silinder oksigen, tabung gas asetilen, katup silinder asetilen, touch bender, selang oksigen, selang asetilen. Terus juga ada regulator oksigen, regulator asetilen, katup pengaturan tekanan, welding nozzle, welding rods atau bahan tambahan lainnya. Ya, itu adalah bagian-bagian dari las OAW. Las OAW ini biasanya kalau di daerah saya itu ini las karbit itu ya teman-teman. Memang bagi bagian-bagiannya lebih banyak ketimbang bagian-bagian dari mesin las SMAW. Nah, dengan menggunakan peralatan itu, proses pengelasan OAW dapat dilakukan dengan lebih efektif dan aman. Terus selanjutnya, cara menyalakan las OAW ini, yang pertama persiapan. Persiapan itu pastikan peralatan yang digunakan seperti tabung gas oksigen, tabung gas asetilen, dan lain sebagainya itu dalam keadaan baik dan siap digunakan. Terus yang kedua ada penyalaan. Nah, penyalaan ini kita harus buka dulu katup gas asetilen pada blender las, terus kemudian buka katup oksigen pada blender las, biarkan beberapa detik dan beri percikan api dengan pematik seperti korek itu ya teman-teman. Terus atur apinya yang kita sesuaikan. Ya, kita atur nyala api lasnya sesuai kebutuhan kita.
Terus setelah penyalaan itu ada pengelasan, terus pemantulan dan pengoperasiannya meliputi buka katup dan lain dan seterusnya itu ya teman-teman. Terus soal berikutnya itu konsep cara memegang elektroda ya. Terus konsep pemasangan sudut, konsep posisi tubuh saat welding, konsep penyalaan busur dan lain sebagainya itu. Nah, oke, di sini saya udah menjelaskan video penjelasannya. Ya, disimak ya teman-teman. Jadi di sini saya akan memperagakan konsep dasar memegang elektroda. Ya, ini diibaratkan adalah elektroda ya teman-teman. Jadi konsep dasar memegangnya ya seperti biasa kita memegang gitu. Yang penting relax. Selanjutnya, pertanyaannya selanjutnya itu adalah konsep pemasangan sudut elektroda. Ya, ini adalah ibaratkan ya teman-teman ya penjepitnya elektroda itu untuk memasang. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah konsep pemasangan sudut elektroda. Lepas terus teman-teman ya, karena bukan alat peraga yang asli. Ya, jadi itu merupakan konsep penjepitan ya teman-teman. Seperti yang ditanyakan di sini ya, konsep pemasangan sudut elektroda yang benar. Ya seperti itu ya kurang lebih ya teman-teman. Terus Selanjutnya, posisi seorang pengelas ya. Ini saya juga tidak mungkin melakukannya, tapi pada dasarnya prinsipnya itu posisi seorang pengelas ya tergantung apa plat atau project yang akan kita las. Kan ada posisi yang horizontal, vertikal dan lain sebagainya itu. Terus selanjutnya yaitu penyalaan busur las. Jadi elektroda ini dipasang ke sudut elektrodanya. Setelah itu penyalaan busur las itu semisal ini adalah plat besinya, jadi kita tagkan dulu di atas di paling ujung platnya. Lalu setelah itu kalau muncul percikan api berarti itu nyala ya teman-teman ya. Terus selanjutnya yang terakhir itu jalur las. Nah, ini adalah elektroda tadi. Terus gimana caranya menentukan jalur las atau eh, ya itulah pokoknya. Terus jalur las itu ada beberapa macam, tapi yang saya ketahui ada yang pertama itu kita tekan tadi, terus kita geser ya teman-teman, kita geser seperti ini sampai bawah. Terus ada yang lain yaitu ya kita tag terus kita geser ke kanan ke kiri dengan pelan-pelan ya begitu. Jadi kurang lebihnya begitu. ya, jadi yang pertama itu konsep cara memegang elektroda seperti yang saya jelaskan di video ini. Semua udah saya jelaskan di video penjelasan ini. Terus yang terakhir itu hasil las di sekitar ya teman-teman. Nah, kita disuruh mengidentifikasi hasil pengelasannya juga. Nah, di sini saya mengidentifikasi rangka pada motor CB150R karena eh, saya punya sendiri, jadi saya di sekitar saya ya adanya itu. Ya, yaitu mengidentifikasi las pada rancangan CB150R. Yang pertama itu kita menentukan jenis pengelasan yang digunakan di rangka sepeda motor CB150R dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti materialnya, terus jenis lasnya, prosedur pengelasannya seperti apa. Nah, setelah saya identifikasi, ya, ternyata dapat disimpulkan bahwa pengelasan rangka sepeda motor CB150R ini menggunakan las MIG otomatis atau SMAW dengan mesin Panasonic TM
1400 G3 dan menggunakan material baja karbon rendah STAM 390G dengan standar JIS. Proses pengelasan dilakukan dengan menggunakan posisi pengelasan horizontal 2G seperti gambar di sebelah pojok kiri ini dan vertikal 3G seperti gambar posisi yang sebelah kanannya itu, serta menggunakan parameter pengelasan yang sesuai dengan standar inspeksi hasil pengelasannya. Jadi itu ya teman-teman, pemaparan UAS saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.